Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Majid Aman bin Rusmadi, dari Prodi Seni Rupa Murni angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah periodisasi sejarah seni dari matkul Sejarah Seni Rupa Indonesia, dari dosen Sejarah Seni Rupa yaitu Bu Femi. Terima kasih atas waktunya untuk saya membuat video kali ini dan rangka mengisi nilai UAS yang diselenggarakan pada bulan ini. Oke, kita lanjut pada materi yaitu periodisasi sejarah seni. Kita akan membahas periodisasi sejarah seni saja ya. Sejarah seni prasejarah yang akan dikaitkan ke zaman logam dan lain sebagainya. Kenapa saya mengangkat sejarah seni prasejarah? Karena merupakan sebuah langkah atau langkah pertama seni itu dikenal, sebuah pengenalan bagi kita mengapa seni itu terjadi atau terbuat gitu. Walaupun secara via atau secara lisan mereka tidak menyebutkan bahwa itu seni, namun makin berkembangnya waktu kita akhirnya mengenal bahwa prasejarah itu sudah dianggap sebagai seni dalam masa prasejarah. Oke, kita lanjut ke sejarah seni. Pada dasarnya seni terus berkembang mengikuti zamannya. Semakin zaman berkembang, semakin berkembang juga seni, terutama Indonesia. Seni sudah dikenali dari zaman prasejarah, zaman logam, dan zaman klasik. Yang mungkin seperti saya bilang, kita akan sedikit menyinggung juga zaman logam dan zaman klasik. Zaman logam itu di mana zaman sejarah atau zaman seni dalam sejarah itu sudah mulai berkembang. Terus diikuti oleh zaman purba, zaman Madya, zaman baru atau modern. Oke, kita lanjut. Bagaimana sih zaman sejarah pada seni itu atau bagaimana prosesnya seni itu terbuat pada zaman prasejarah? Zaman di mana prasejarah dalam sejarah bisa dibilang terhubung dikarenakan juga mereka memiliki waktu periode pada zaman batu. Nah, di zaman prasejarah ini juga ada zamannya yaitu zaman batu. Zaman batu juga dibagi menjadi 4. Zaman batu tua, batu tengah, batu muda, dan batu besar. Yang disebut zaman batu tua, Paleolitikum, zaman batu tengah, Mesolitikum, zaman batu muda, Neolitikum, dan zaman batu besar yaitu Megalitikum. Lanjut diikuti oleh zaman purba, Madya, zaman baru, dan bisa dibilang zaman modern. Nah, di situ zaman purba masuknya oleh zaman sejarah di mana Hindu Buddha mulai masuk, Madya oleh orang-orang beragama Islam atau Muslim masuk ke Indonesia, atau zaman baru atau zaman modern di mana seni itu mulai berkembang, di mana seni itu terciptalah seni kontemporer dan mulai indie atau seni-seni lukis di mana mereka sudah bisa mempresentasikan sebuah atau mengimplementasikan sebuah seni yang lebih modern. Oke, kita lanjut. Dari zaman prasejarah pun juga berkembang menjadi zaman klasik, Hindu, kolonial, dan sampai zaman kemerdekaan. Oke, jadi yang tadi saya bilang bahwasannya dari zaman batu ke zaman modern itu merupakan prasejarah. Jadi singkatnya zaman klasik, Hindu, kolonial, dan sampai ke zaman kemerdekaan, sebuah zaman di mana sejarah itu mulai berkembang. Oke, contoh karya pada masa prasejarah. Di sini ada ukiran-ukiran, ada sebuah ukiran dari mungkin ini bisa dibilang candi. Nanti kita akan bahas sedikit tentang candi dan berhubungan dengan hidup Buddha. Di sini ada kubu batu, sarkofagus, megalit, yang saya notice di sini atau highlight di sini sebuah peninggalan zaman sejarah dan zaman batu yang cukup penting. Mereka tuh menciptakan sebuah benda di mana benda tersebut memiliki arti sebagai penghormatan terhadap leluhurnya, atau ibaratnya mereka tuh melakukan ibadah atau ritual pada zaman tersebut, ya zaman-zaman purba lah istilahnya. Jadi benda-benda tersebut sangatlah penting, jadi bisa dibilang itu sebuah seni lah, ya bandingkan sebagai sebuah seni pada zaman tersebut. Lanjut, nah ini mereka menciptakan ukiran-ukiran dari batu, ya, dan akhirnya menciptakan sebuah
benda atau malakarya seperti yang ada di gambar. Sebenarnya kalau kita bahas dari zaman batu tua sama muda dan besar itu merupakan sub perjalanan yang panjang, kan. Mungkin akan panjang juga perjalanannya dan penjelasannya mungkin secara singkat saya gambarkan sebagai apa ya, gambar aja. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan singgung hidup Buddha. Seni pada zaman tersebut memiliki peninggalan yang sampai sekarang peninggalan tersebut sudah dikenal oleh masyarakat yang dikenal dengan candi. Ya, salah satu peninggalan pada zaman Purba ya, yaitu Hindu Buddha. Masuknya Hindu Buddha juga yang mereka membangun candi. Asal kata candi adalah Candika Graha. Candika adalah nama lain dari Dewi Durga yang merupakan Dewi Kematian. Menandakan bahwa tempat ini memiliki penyimpanan jasad atau relik. Jadi bisa dibilang candi ini merupakan sebuah tempat yang kaya akan spiritual, tempat ibadah, tempat yang amat penting untuk apa ya? Ya sampai sekarang juga dikenal juga sebagai tempat penyembahan para leluhur juga. Baik lagi dari Dewi Durga itu kan sangat luruh sekali, kan sangat bisa menggambarkan adat istiadat dari kaum tertentu apalagi Hindu Buddha. Oke, lanjut. Bangunan candi didirikan tertentu memiliki ciri-ciri, struktur, dan fungsi. Kita akan bahas fungsi candi diantaranya ada sebagai hiasan, sebagai kuburan abu jenazah, sebagai pemujaan, sebagai tempat bersemedi, sebagai pemandian, dan sebagai gapura. Ini sebutin Candi Sari, Candi Buddha, Candi Kataran, Candi Jalatunda, Candi Belahat, dan Candi Bajak Ya, mereka memiliki atau candi itu sendiri memiliki banyak fungsi ya, dan dikategorikan masing-masing seperti ini. Oke, kita lanjut ke struktur. Di sini saya akan membahas dua struktur candi yaitu candi Hindu dan Buddha. Candi Hindu memiliki puncak yang runcing atau dikenal sebagai sebutan Ratna. Candi Hindu memiliki struktur yaitu dinamai seperti loka yaitu kaki candi tempat makhluk hidup tinggal, Usar loka yaitu bagian tanah candi yang melambangkan manusia, Sufar loka yaitu pelambangan dunia dewa. Sedangkan candi Eki seperti gugus. Kalau ini candi itu tuh memiliki tempat yang apa tuh struktur bangunan yang runcing, sedangkan Buddha itu memiliki sebagai gugus yang lebih kecil gitu skalanya. Yang disebut dengan stupa. Pada candi Buddha, ketiga struktur pada candi memiliki nama Kamadhatu, menggambarkan manusia dengan dosanya, Upadatu yaitu kehidupan manusia yang penuh jiwa hawa dan nafsu, Arupadatu yaitu manusia yang mencapai nirwananya. Baik lagi yang saya bilang, candi itu merupakan tempat penuhnya spiritual manusia atau spiritual pada kaum-kaum tertentu yang menggambarkan kehidupan manusia, menggambarkan perjalanan mereka di kehidupannya pada saat itu, makanya mereka membuat candi. Ada sebutannya kan makanya candi itu disebut Ratna, candi juga disebutnya stupa. Oke. Kesimpulannya adalah sejarah seni rupa sangatlah penting untuk pengembangan seni tersebut. Dengan mengetahui sejarahnya, kita bisa memiliki pengetahuan proses dalam perjalanan seni sampai saat ini. Jadi, mengapa saya mengangkat sejarah? Bahwasanya sejarah seni, terutama sejarah itu apa ya? Sebuah permulaan lah di mana kita mengenal seni. Walaupun insight-insight di dalam sejarah itu mungkin sebenarnya banyak, jadi saya ringkas dalam satu PPT kali ini atau kali ini. Oke, sekian dari saya presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat untuk Bu Femi selaku dosen dan penonton yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.